Saatnya Anda dengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Seameo Rekfon dan didukung oleh US Soybean Export Council. Halo, selamat siang saudara, kembali lagi Anda mendengarkan program khusus KBR. Hari ini bersama saya Rizal Wijaya. Dan program khusus KBR siang ini dipersembahkan oleh Seameo Rekfon yang didukung oleh USSEC, US Soybean Export Council. Baik, dan kita bakal ngomongin soal cegah stunting di Sumatera Utara dengan pangan lokal padat protein. Baik saudara, kalau udah ngomongin soal stunting, masalah stunting ini masih menjadi persoalan gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Data Kemenkes per tahun 2019 juga menyebut jumlah kasus stunting di Indonesia ini mencapai 27,7%. Dan hal ini patut menjadi perhatian mengingat batas toleransi maksimal stunting yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah di bawah 20%. Sehingga salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Lalu, seperti apa sih langkah tepat pencegahan stunting dan apa saja jenis pangan lokal yang bermanfaat untuk memperbaiki asupan gizi? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama ketiga narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu satu persatu narasumber kami. Halo, selamat siang, Dr. Teti Herta Doloksaribu STP MKM dari Poltekkes Kemenkes Medan. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mas Rijal. Selamat siang bagi para pendengar semua. Horas dari Medan. Horas, salam sehat. Salam sehat. Kemudian kita juga akan menyapa Dr. Dwi Nastiti Iswarawanti dari Seameo Rekfon ya. Selamat siang, Ibu. Semangat pagi, Dr. Mas Dwi. Rizal. Semangat pagi ya, biar selalu semangat ya. Salam sehat. Saya panggil Dokter Iis ya. Mangga, silakan. Mangga. Baik, kemudian yang ketiga adalah Ibu Lurinim Purba Esos MSc, Kepala Bapeda Kabupaten Simalungun. Halo, selamat siang, Ibu Luri. Suaranya masih di mute. Yes. Selamat siang Pak Rijal, selamat siang Bu Is, Bu Dokter Is, Bu Dokter Dolok Saribu. Kalau di sini ada Dolok Saribu, di Simalungun ada 1000 dolok. Oke. Bisa aja Ibu. Bahaya Bu ya. Baik. Baik, mungkin kita nggak perlu panjang lebar lagi. Yang pertama saya akan coba ke Dokter Iis terlebih dahulu barangkali ya. Ini kita juga pengen tahu nih masyarakat, terutama pendengar kita yang sekarang sedang mendengarkan melalui Alnora 102,6 FM Medan, kemudian Radio Karina 98,0 FM Simalungun. Dokter, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan stunting dan bagaimana seorang anak bisa mengalami stunting? Iya, terima kasih Mas Rizal. Pertanyaannya agak sulit ya, karena tadi sampaikan 27% anak balita di Indonesia, berarti 1 dari 3 anak balita stunting ya, menderita stunting. Wah, ini benar-benar harus menjadi perhatian kita. Definisinya banyak Mas Rizal, tapi secara harafiah ini suatu indikasi bahwa anak tersebut mengalami gagal tumbuh karena mengalami masalah gizi yang kronis, dengan indikasi bahwa dia tingginya ya kurang dari tinggi normal dalam batas seusianya atau dalam jenis kelamin yang sama begitu. Dan memang agak sulit mengukur tinggi yang normal karena harus menggunakan kartu menuju sehat ya yang sudah disediakan pemerintah. Nah, seperti itu baru kita tahu bahwa anak kita itu stunting atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana mencegahnya ya? Sebetulnya memang terutama masalah asupan gizi ya, asupan gizi yang kurang optimal dan jangka panjang, bukan dalam saat itu, bukan ketika anak itu berusia 5 tahun atau 2 tahun, tetapi ketika anak itu masih dalam rahim ibunya gitu ya, dan juga ketika dia bayi
asupannya, gizinya, ASI eksklusifnya, dan MPASI-nya, dan juga ketika dia selama baduta, sehingga sekarang nih kelihatannya kurang optimal ya. Dan juga karena sering sakit ya, sering menderita sakit, terutama infeksi, sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya. Ya, seperti itu Mas Rizal. Oke, tadi dokter menyebut bahwa gagal tumbuh. Ini yang dimaksud dengan gagal tumbuh, mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi nih, dielaborasi lebih dalam lagi, apa yang dimaksud dengan gagal tumbuh pada seorang anak yang akhirnya dia disebut sebagai stunting. Iya, gagal tumbuh di sini memang kalau stunting indikasinya hanya tinggi ya, tetapi tinggi itu menunjukkan bahwa ada masalah kronis, dan gagal tumbuh itu juga terjadi karena masa ketika dia di rahim itu kurang optimal ya. Kemudian ketika dia masih bayi itu juga mungkin ASI eksklusifnya kurang ya, sehingga metabolismenya kurang optimal, dan pertumbuhannya, kognitifnya juga kurang, dan juga kurang pola asuh yang tepat ya, sehingga indikasi bahwa tinggi itu juga kurang tercapai. Walaupun sebetulnya stunting itu bukan hanya masalah tinggi Mas Rizal, tapi masalah yang lain yang juga karena lingkungan yang kurang higienis ya, dan juga kurang optimal gitu, seperti itu. Oh, berarti bukan hanya faktor asupan makanan atau asupan gizi yang dikonsumsi oleh sang ibu ya pada saat mengandung mungkin ya, dari awal itu ya, tapi juga karena faktor lingkungan seperti itu. Ya. Oke, nah faktor lingkungan yang dimaksud ini seperti apa nih yang pada akhirnya bisa menyebabkan seorang anak menjadi stunting? Iya, karena stunting pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan. Kalau anak sering sakit, tentu saja pertumbuhannya kurang optimal ya. Dan itu tentu saja kalau bisa dicegah dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, walaupun bukan hanya cuci tangan, tetapi bagaimana menyediakan MPASI, makanan penamping ASI yang aman ya, yang sehat ya, yang tidak tercemar oleh patogen, sehingga dia tidak sering sakit diare misalnya, seperti itu. Dan juga sanitasi lingkungan ya, air supply di rumah yang bersih ya, seperti itu. Makanya stunting itu sangat multidimensi dan multisektor Mas. Walaupun sering ahli kesehatan ya yang membicarakan, tetapi sebetulnya tanggung jawab dari rekan-rekan di luar kesehatan, penyediaan air ya, lingkungan yang sehat, seperti itu sebetulnya juga di luar kesehatan, sektor luar kesehatan, seperti itu. Baik, ya. Dan nanti saya juga minta penjelasan soal gejala-gejala stunting itu apa saja sih ya dokter ya. Tapi sebelumnya saya akan ke Ibu Teti terlebih dahulu sebagai yang punya hajat ya. Baik, Ibu Teti, kalau dari ini kan disiarkan melalui Radio Medan gitu ya, di Sumatera gitu. Ibu Teti, kalau dari Ibu Teti nih, mengapa sih masalah stunting ini penting untuk diselesaikan? Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Is ya, Bu Is, bahwa kenapa stunting itu terjadi ya. Nah, mengapa masalah stunting ini penting sekali diselesaikan? Jadi yang harus kita ingat bersama bahwa masalah stunting bukan hanya urusan postur atau tinggi badan yang pendek, Mas ya. Jadi bukan hanya masalah pendek sehingga nanti si anak daya saingnya kurang misalnya karena tubuh pendek, nggak bisa nanti memenuhi kriteria untuk pekerjaan tertentu, nggak bisa jadi pramugari atau jadi pilot, nggak bisa ya, tinggi badannya nggak cukup jadi polisi atau tentara ya, karena jadi bukan hanya masalah postur tubuh yang akan nanti tidak memenuhi kriteria atau daya saingnya berkurang dari segi postur. Tetapi ada masalah yang sangat penting ya. Kenapa ini masalah stunting sangat penting diselesaikan? Itu terkait dengan dampak yang serius, Mas Rizal. Jadi melalui siaran ini kita sampaikan kembali, keingatkan bahwa dampak serius yang ditimbulkan stunting itu salah satunya adalah rendahnya kecerdasan.
ya, kemampuan kognitif si anak, ya. Nah, tentunya kalau rendah kecerdasan, maka nanti juga prestasi belajar, kemudian juga ketika nanti di dalam mengerjakan pekerjaan juga akan menjadi rendah. Yang kedua, bahwa dampak serius dari stunting ini, ternyata anak yang stunting itu ketika dia dewasa nanti, resiko dia menderita penyakit tidak menular, ini Mas, ya. Penyakit tidak menular itu risikonya lebih tinggi. Apa contohnya? Misalnya ya penyakit DM atau penyakit gula. Kemudian penyakit-penyakit yang terkait dengan pembuluh darah seperti penyakit jantung, kanker. Jadi ada hal penting di sini. Kenapa masalah stunting ini perlu untuk kita selesaikan bersama? Ya, jadi dampaknya itu tadi ya bukan hanya sangat masalah kompleks ya. tubuh ya, tapi kompleks, dan dampak itu itulah tanggung jawab kita bersama. Begitu Mas Rizal. Oke, jadi berkaitan juga dengan faktor emosional, psikologis anak, kemampuan kognitif ya, yang seperti tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin nanti saya akan lebih dalam lagi nanyain soal ini Bu, mengenai bagaimana sih seorang yang kena stunting ini berkaitan dengan kemampuan belajar, kondisi emosional dan psikologis anak ini seperti apa sebenarnya. Lalu ke Ibu Luri, sebelum jeda, Ibu Luri, nanti saya juga minta penjelasan nih mengenai potret kasus stunting di Sumatera Utara dan seperti apa sih masalah stunting yang dihadapi khususnya di Kabupaten Simalungun. Boleh dibagikan informasinya ya Ibu Luri ya. Tapi nanti setelah jeda iklan kita akan jeda terlebih dahulu dan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Masih Anda dengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Seameo Rekfon dan didukung oleh US Soybean Export Council. Kepolisian Aceh menetapkan seorang PNS berinisial KA sebagai tersangka penyebar hoax. Beralih ke informasi lain, Saudara, Mabes Polri mencatat ada puluhan ribu hoax dan ujaran kebencian selama Januari. Kepolisian menetapkan 9 tersangka dugaan ujaran kebencian dan hoax. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta masyarakat untuk aktif mencegah para pendukung pasangan Capres dan Cawapres menyebarkan hoax atau ujaran kebencian menjelang pemilu. Jangan asal sebar informasi ya. Informasi hoax saat ini semakin banyak dan beragam. Waspada dan kenali cirinya. Informasi hoax biasanya disebar melalui aplikasi chatting dan berasal dari media yang tidak kredibel, mengandung kalimat-kalimat provokatif atau paranoid supaya terkesan genting, dan biasanya pihak yang membuat informasi hoax meminta info tersebut disebarluaskan semasif mungkin. Ayo lawan hoax. Gunakan sosial media dengan bijak. Cek kebenaran sebelum menyebarkan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR. Inspiratif, terpercaya. Sekarang kamu gak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast, kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru di balik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita. KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Ngulas Film, Lika-Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi. Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan, sampah, katanya mau mati. Teman-teman juga ada pada tahu sih I'm gay, tapi mereka fine-fine aja sih, selama kita baik mereka welcome kok. KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru kapan saja dan di mana saja. Temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind. Sudah tahu yang satu ini? Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify. Masih Anda dengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Seameo Rekfon dan didukung oleh US Soybean Export Council.
Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di program khusus KBR dan disiarkan melalui Alnora 102,6 FM Medan, kemudian Radio Karina 98,0 FM Simalungun. Dan kita masih ngobrolin soal cegah stunting di Sumatera Utara dengan pangan lokal padat protein. Baik, hari ini kita juga sudah menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu Dr. Teti Hertadolok Saribu, Poltekkes Kemenkes Medan, kemudian Dr. Dwi Nastiti Ismarawanti dari Seameo Rekfon, kemudian Ibu Lurinim Purba, Kepala Bapeda Kabupaten Simalungun. Dan tentunya tadi sudah dibahas ya mengenai apa itu stunting, kemudian bagaimana seorang anak bisa mengalami stunting. Nah, yang belum dengar dari Ibu Luri nih di segmen pertama tadi, Ibu Luri bisa dijelaskan nih bagaimana sebenarnya potret kasus stunting di Sumatera Utara dan seperti apa sih masalah stunting yang dihadapi khususnya di Kabupaten Simalungun? Baik, terima kasih Pak Rizal. Sebenarnya kalau saya mau cerita Sumatera Utara ini bukan ranahnya kita ya Pak ya, karena ini lebih domainnya sebenarnya ke Kabupaten Simalungun. Namun Sumatera Utara memang ditetapkan menjadi lokus penanganan stunting mulai dari tahun 2019 dan sampai pada saat ini tetap terjadi perluasan di beberapa kabupaten kota. Khususnya Kabupaten Simalungun ini sudah menjadi lokus sejak 2019 untuk maaf Ibu, lokus itu yang dimaksud lokus itu apa ya? Boleh dijelaskan ke pendengar kita? Itu adalah penetapan untuk menjadi lokasi untuk Jadi secara nasional Provinsi Sumatera Utara itu ditetapkan menjadi lokus dan di 2019 di Sumatera Utara itu yang menjadi lokus itu salah satu adalah Kabupaten Simalungun, di mana dari Riskesda tahun 2018 bahwa untuk Sumatera Utara itu nanti mohon izin kalau mungkin ada datanya yang kurang tepat, itu prevalensi stuntingnya itu 32,4. Dan untuk Kabupaten Simalungun sendiri di 2018 itu berdasarkan hasil riset kesehatan daerah itu posisi 28,4% prevalensi stuntingnya. Nah tentu ini menjadi salah satu program yang harus ditangani benar-benar oleh Kabupaten Simalungun dalam pencegahan maupun penanganan stunting. Jadi di Kabupaten Simalungun sendiri 2019 kita menetapkan ada 15 lokus desa yang menjadi lokus penanganan untuk penanganan. Dan untuk pencegahan, semua desa yang ada di Kabupaten Simalungun termasuk kelurahan ada 413, yaitu 386 desa dan 27 kelurahan. Jadi dari 413 ini kita tetapkan 15 lokus untuk tahun 2019, 10 lokus untuk 2020, 14 lokus kembali 2021, dan dari hasil pengukuran di bulan Februari 2021 akan ada 14 lokus yang akan menjadi lokus penanganan stunting di Kabupaten Simalungun untuk 2022. Itu mungkin kondisinya saat ini Pak untuk Kabupaten Simalungun. Oke. Berarti memang angkanya masih tergolong masih tinggi gitu ya, dan penurunannya juga belum signifikan. Nah makanya mungkin pemerintah juga berupaya lebih ekstra lagi, tapi sebenarnya bukan tugas pemerintah sendiri sebenarnya ya untuk menyosialisasikan soal ini, soal bahaya stunting. Mungkin dari keluarga terdekat, dari masyarakat pada umumnya, semuanya kita berkolaborasi dengan pemerintah dan tentunya dengan Seameo juga ya. Baik, kalau dari Seameo sendiri nih, Dr. Dwi, Dr. Iis, tadi kan sudah dijelaskan apa itu stunting dan seseorang anak itu bisa mengalami stunting. Gejalanya sendiri seperti apa sebenarnya? Bisa dijelaskan lebih detail lagi nih kepada masyarakat. Iya, Mas Rizal, makasih. Mengapa di Simalungun masih menjadi lokus stunting ya, menjadi prioritas pemerintah untuk pengentasan? Mungkin juga karena masyarakatnya juga tidak mengenal bagaimana gejalanya gitu ya Mas ya. Itu dia. Iya deh. Sebetulnya seperti disampaikan, stunting itu
indikasinya pendek. Tetapi susah ya kita menentukan pendek ya. Kalau sebetulnya secara harafiah kalau ingin melihat apakah anak kita pendek, kita bisa melihat atau stunting, kita bisa membandingkan dengan teman-teman sebayanya seumurnya dan jenis kelamin yang sama ya. Kalau dia lebih pendek, kita bisa mengatakan itu memang wah kok anak saya ada masalah ya. Tapi masalahnya adalah ketika teman-temannya juga ternyata bermasalah stunting ya, kita jadi nggak bisa mengindikasi mana ya yang pendek. Nah, nggak bisa untuk perbandingan. Iya, nggak bisa membandingkan karena semuanya loh kok ternyata stunting gitu ya, seperti di Simalungun mungkin semuanya stunting ya Bu ya, dan itu menjadi fokus pemerintah. Nah, artinya tidak ada ukuran tinggi badan yang ideal untuk stunting itu sebenarnya seperti apa sih? Ya itu makanya sebetulnya yang menjadi kategori ibu-ibu kalau masih punya balita itu harus rajin ke posyandu, karena di posyandu dan sebetulnya ibu balita juga punya KMS atau KIA, kartu menuju sehat, di mana di situ ada grafik pertumbuhan untuk umur tinggi terhadap umur ya. Nah di situ harus dilihat, di situ ada grafiknya itu ada yang berwarna kuning, garis kuning, ada yang merah yang di atas, kemudian yang normal itu hijau. Nah, kita harus melihat apakah karena sebetulnya anak yang tumbuh adalah setiap bulan anak bertambah tinggi. Seperti itu. Kalau anak tidak bertambah tinggi itu berarti ada bisa kita bilang dengan pertumbuhan atau ada masalah dengan pertumbuhan seperti itu ya. Jadi kita akan harus melihat apakah anak kita tingginya sesuai umurnya itu sesuai dengan garis hijau. Kalau di bawah garis hijau, apalagi di bawah garis kuning dan merah, itu stunting disebutnya. Dan itu memang indikasi dari bahwa sebelum-sebelumnya itu asupannya kurang optimum atau sering sakit sehingga dia gagal tumbuh. Seperti itu, Mas Rizal. Yang dimaksud sering sakit ini sering sakit apa ya, Dokter? Karena kan balita. Iya, benar sakit apa ya? Balita biasanya sering sakit apa ya, Bu ya? Paling flu berarti kan? Flu, diare, Mas Rizal itu sangat ya. Kadang-kadang orang menganggap mencret atau diare anak saya mau pinter, mau tumbuh gigi, mau jalan, ya seperti itu, mau pinter. Nah itu mindset atau pengetahuan atau kepercayaan yang harus kita rubah, karena dengan sakit berarti energi, protein itu digunakan bukan untuk tumbuh tapi untuk menyembuhkan atau supaya dia kembali sehat seperti itu. Nah itu karena itu sakit terutama infeksi, baik dari infeksi tadi ya, flu atau diare atau juga kecacingan yang kadang-kadang nggak kelihatan, ya itu bisa menyebabkan pertumbuhan terhambat. Seperti itu Mas Riza mungkin. Jadi gejala-gejalanya seperti itu ya. Dan sebenarnya gejala ini juga bisa dicek dari awal kandungan gitu ya, sejak kandungan maksudnya. Ya, kalau memang sudah lahir dari KMS, tetapi sebetulnya memang makanya disebut kronik, karena sebetulnya stunting itu dipengaruhi ketika anak masih dalam kandungan. Jadi status gizi dan status kesehatan ibu bahkan sebelum hamil ya remaja putri itu juga penting ya. Kemudian ketika hamil ya, ketika mengandung anak itu sangat penting, sangat berpengaruh. Ya karena itu ketika hamil ibu pun juga harus datang ke pusat kesehatan untuk memeriksa tiap bulan kandungannya. Seperti itu. Nah, nggak boleh egois ya jadi ibu berarti ini. Iya, berat Bu. Jadi ibu itu. Kerja di bawah tapak kaki ibu makanya, Pak. Yes. Baik, kalau tadi Ibu Teti sudah menjelaskan ya bagaimana sih dampak jangka panjangnya terhadap kemampuan kognitifnya mungkin. Nah, kali ini saya juga pengen tahu nih terhadap kondisi emosional dan secara psikologis anak ini sebenarnya pengaruhnya seperti apa sih, Ibu? Baik. Jadi terima kasih Mas Rizal, tadi sudah kita bahas ya bahwa ada dampak yang serius ya dari stunting ini ya. Jadi bukan hanya untuk kemampuan belajar. Jadi mungkin penjelasannya kenapa kemampuan belajar berkurang ya kan. Bagaimana juga terhadap kondisi emosional dan psikologis anak. Jadi begini Mas Rizal. Ternyata ya 80% pembentukan dan perkembangan otak itu udah terjadi mulai dari kandungan hingga usia 2 tahun.
Nah itu 80% ya. Jadi artinya bila seperti disampaikan oleh Bu Is tadi, bila terjadi kurang gizi yang kronis mulai dari janin ya, maka pembentukan otak itu tidak optimal, ya kan? Demikian juga sehingga terjadi hambatan perkembangan kognitifnya, kemampuan belajar. Dan ternyata bukan hanya itu tadi seperti Mas Rizal sampaikan bahwa penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang stunting ya itu cenderung untuk resiko ketika dia remaja ya itu terjadi resiko disfungsi psikososialnya gitu ya. Jadi dia menjadi lebih cenderung lebih cemas ya. Kemudian rentan depresi ya. Dan juga kepercayaan dirinya rendah gitu. Nah, jadi inilah dampak ataupun kaitan stunting tadi di samping penyakit, di samping kecerdasan, tapi juga kondisi emosional psikologis anak itu juga ada berkaitan, terganggu begitu. Begitu Mas Rizal. Ya. Sebelum dilanjutkan kembali, saya sudah terhubung dengan penelpon Ibu Rina dari Pemantang Siantar. Halo, selamat siang Ibu Rina. Iya, siang Mas. Silakan Ibu Rina langsung sampaikan pertanyaannya. Begini Bu, saya tinggal di Siantar nih, kebetulan lagi dengerin Radio Karina mengenai stunting. Ini gimana perkembangan kita di Siantar ini ya Bu, kalau boleh tahu. Terus kan kayak misalnya saya ada saudara saya nih di pedalaman nih rumahnya, kebetulan mau saya sampaikan juga kalau misalnya dia ada kasus seperti itu, gimana ya penanganannya? Karena kan di pedalaman ini tahu lah gimana, apalagi sekarang ini kan serba sulit gitu kan Bu. Apa yang harus kita dilakukan lakukan gitu ketika kita melihat anak kita seperti itu gitu. Mungkin itu aja penjelasannya gimana. Terima kasih Ibu Rina di Pematang Siantar. Jawabannya dinantikan nanti ya setelah jeda iklan. Dan untuk yang lainnya yang ingin bertanya seperti Ibu Rina, boleh telepon ke nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau SMS dan WhatsApp di nomor 0812 118 8181 atau bisa juga live chat di YouTube Berita KBR, karena kita juga live streaming ditonton oleh masyarakat Indonesia melalui YouTube channel Berita KBR. Ibu-ibu, kita tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Masih Anda dengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Seameo Rekfon dan didukung oleh US Soybean Export Council. Saya heran kenapa dagangan Bu Lastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Masa iya sih? Saya samperin aja kali ya. Pak Bayu, gimana Pak? Udah makan siang belum? Iya Bu Lastri, belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya? Memang betul Pak, saya pakai penglaris. Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya. Boleh dong Pak. Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya. Hah? Masker? Betul Pak Bayu, masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus. Karena kan kita ketemu banyak orang. Dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. Dicoba deh Pak Bayu. Laris dagangannya, lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. Yuk follow sosial media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Sakura, kimono, sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World, Negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Yes. Alright. Sugoi na.
NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Seameo Rekfon dan didukung oleh US Soybean Export Council. Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di program khusus KBR dan kita masih membahas soal cegah stunting di Sumatera Utara dengan pangan lokal padat protein. Menghadirkan narasumber Dr. Teti Harta Dolok Saribu, STP MKM dari Poltekkes Kemenkes Medan, kemudian Dr. Dwi Nastiti Ismarawanti dari Seameo Rekfon ya, kemudian Ibu Lurinim Purba Esos MSc, Kepala Bapeda Kabupaten Simalungun. Dan sebelum jeda tadi sudah terhubung dengan penelpon dari Pematang Siantar. Ini tetangga Ibu Luri kayaknya ya. Oke, Ibu Rina di Pematang Siantar. Bagaimana kondisi kasus stunting di Pematang Siantar dan apa yang harus dilakukan apabila menemukan kasus stunting di lingkungan terdekat nih, apalagi di daerah pedalaman yang jauh dari fasilitas kesehatan barangkali ya. Bagaimana nih jawabannya? Mungkin dari Ibu Luri kali ya sebagai yang tetangga terdekat ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rizal. Untuk Ibu Rina yang di Pematang Siantar, kebetulan saya tadi mendengar pertanyaannya, katanya akan menginformasikan kepada keluarganya yang jauh di pedalaman. Jadi kalau Siantar itu sepertinya nggak ada pedalamannya biasanya Kabupaten Simalungun. Nah, sepertinya ini warga Simalungun yang disampaikan Ibu Rina. Mudah-mudahan nggak salah ya Bu Rin ya. Untuk Kabupaten Simalungun sendiri, penanganan stunting itu seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, bahwa sebenarnya stunting itu kan gagal tumbuh dilihat dari posturnya. Selama ini sebenarnya kita ada posyandu, tapi yang sering dilakukan itu hanya penimbangan berat badan. Justru pengukuran tinggi itu sering tidak menjadi fokus. Nah, setelah stunting ini mulai digerakkan, maka di posyandu itu juga dilakukan secara rutin pengukuran tinggi badan. Dari sanalah akan ditemukan stunting. Nah, khususnya Simalungun, kami dari Bapeda Kabupaten Simalungun memulai penanganan stunting itu tidak hanya di penanganan, tapi bagaimana penanganan stunting itu mulai dari perencanaan. Karena dengan terintegrasinya perencanaan penanganan stunting baik di semua stakeholder, maka ini akan dapat menurunkan angka stunting. Karena stunting itu tidak hanya tugasnya Dinas Kesehatan, tapi semua literal. Stunting ini bisa dari air bersihnya, bisa dari pemahamannya, bisa dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang masih kurang, bisa juga masih rendahnya bagaimana advokasi, publikasi stunting itu sendiri. Jadi Bu Rina, kalau ada yang stunting, sebenarnya Kabupaten Simalungun di lokus stunting itu sudah punya satgas, namanya Satuan Tugas untuk Penanganan Stunting. Silahkan Ibu Rina nanti ini datang ke posyandu, di posyandu itu akan nanti ditangani dan ini akan menjadi salah satu prioritas dari posyandu untuk anak yang stunting. Tapi justru Bu Dwi, Pak Rizal dan Bu Teti, yang menjadi stunting itu justru anak-anak yang kurang aktif, tuanya datang ke posyandu, baik dari kehamilan sampai kelahiran si bayi, ini sering karena kurang aktifnya. Dan ini memang kita Kabupaten Simalungun berupaya untuk jemput bola bagaimana supaya ibu-ibu yang hamil dan 1000 hari kelahiran itu bisa benar-benar tertangani dalam rangka pencegahan stunting. Bahkan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana kita itu sudah mulai dari pranikah. Jadi untuk pranikah itu kita mengadakan sosialisasi, penyuluhan bagaimana untuk mencegah stunting. Demikian mungkin Pak Rizal sedikit dari kami. Iya,
Ibu Luri, terima kasih penjelasannya sudah lengkap sekali ya, dan tetap semangat untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tingkat awareness, tingkat kesadaran di masyarakat di daerah Simalungun juga semakin meningkat ya soal stunting ini. Baik, dan tadi sempat ditanyakan juga sebenarnya kalau misalnya ada anggota keluarga terdekat atau orang terdekat kita mengalami stunting anaknya nih, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang ibu atau keluarganya? Ini mungkin dari dokter bisa dijelaskan ya, Dokter Iis. Ya, Mas Rizal, terima kasih. Alhamdulillah ya kalau memang sudah menyadari anaknya stunting ya, jadi memang pertumbuhannya itu kok kurang optimal gitu. Walaupun sebetulnya agak berat, Mas. Karena stunting itu bukan sakit yang mudah disembuhkan, karena kan kronis ya. Dampak dari status gizi dan kesehatan kita dan ibunya di masa lampau gitu ya. Namun kalau memang ingin mengejar ya, tetap ada tetap ada potensi ya, dan tentu saja pengasuh atau ibu harus mengenal, peduli dan punya kemampuan untuk menyajikan makanan yang sehat dan bergizi dan memilih terutama ya. Dan itu tentu saja tidak mudah. Jadi memang karena anak itu kan perutnya kecil ya, anak itu perut kecil, tetapi kita harus memasukkan makanan yang gizinya lengkap begitu ya. Sedangkan tidak semua makanan, tidak ada satu bahan pangan pun yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap. Jadi makanya kita harus makan beragam ya, semakin beragam semakin banyak jenis gizi yang diasup. Sayangnya anak kecil itu perutnya kecil, nah itu dia harus pintar memilih makanan yang padat gizi, ya, yang kaya gizi. Nah, gizi apa yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan adalah protein, Mas. Ya, jadi pas sekali nih hari ini kenapa kita mendiskusikan protein, karena protein adalah zat gizi yang mempengaruhi pertumbuhan, dan protein itu bisa protein hewani, protein nabati, dan harus dikonsumsi sehingga nanti ketika remaja itu ada tahap kedua yang bisa dikejar. Karena masa remaja sampai umur 19 tahun itu ada masa growth spurt, jadi di mana percepatan tingginya tuh lumayan bisa dikejar seperti itu. Jadi mudah-mudahan ketika remaja dia bisa mengejar stuntingnya dan juga pertumbuhan otaknya walaupun tinggal 20% ya, seperti disampaikan Dr. Teti ya, 80% ketika balita, tapi 20% masih bisa dikejar ketika remaja. Mudah-mudahan bisa tercapai. Iya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa stunting ini bukan penyakit biasa seperti yang lainnya, seperti penyakit yang lainnya yang ada obatnya gitu ya, bukan ya? Tapi benar-benar iya, bukan penyakit. Iya. Kalau gejalanya bisa diantisipasi dari awal ketika kandungan gitu ya, di dalam kandungan seperti itu kira-kira ya, Ibu ya. Baik. Nah, kalau dari Ibu Teti nih, saya juga pengen tahu nih, Ibu. Tadi kan disebutkan nih asupan gizi termasuk dari pangan lokal. Nah, jenis pangan lokal apa nih yang bermanfaat untuk mencegah stunting nih? Oke, terima kasih Mas Rizal. jadi untuk Bu Rina tadi ya, saya tambahkan dulu sedikit karena tadi katanya di Siantar, meskipun kalau tadi Bu Purba bilang Siantar itu udah kota, tapi jangan heran memang walaupun kota, bahkan kalau nggak salah saya di tahun 2022 nanti itu ada kota Siantar itu lokus stunting gitu ya. Jadi lokus stunting itu di 2022 kalau nggak salah ya. Nah jadi Bu Rina tadi kalau ditanya berapa ya, memang dia tidak 20,5%, tadi sempat saya intip ya. Tapi kriteria WHO itu harus yang batas toleransinya itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya, jadi artinya ini masih tugas kita bersama. Jadi terima kasih Bu Rina, seperti disampaikan oleh Bu Purba, Bu Is, itu ya, semangat bahwa kita harus peduli ya. Jadi walaupun bukan anak kita harus peduli dengan lingkungan kita untuk anak-anak yang stunting. Nah, ke pertanyaan dari Mas Rizal tadi, ya. Apa ini pangan lokal yang bermanfaat mencegah stunting? Jadi begini dulu ya Mas Rizal, dan untuk para pendengar semua perlu digarisbawahi bahwa konsep pangan lokal itu ya, konsep pangan lokal adalah pangan yang tersedia di wilayah itu dulu ya.
Jadi yang tersedia di wilayah itu bukan makanan tradisional dari daerah ya, bukan ya? Bukan. Jadi ini bukan kearifan lokalnya yang kita lihat, tetapi di sini pangan lokal adalah pangan yang tersedia di wilayah itu. Jadi kalau pertanyaannya apa pangan lokal yang bermanfaat mencegah stunting? Tadi Bu I sudah menyampaikan, Dokter I sudah menyampaikan bahwa tidak ada satu pangan pun yang bisa memenuhi semua yang kita butuhkan, zat gizi yang kita butuhkan. Kecuali hanya ada satu, ASI. Itu pun hanya untuk sampai 6 bulan. Nah, oleh karena itu setelah 6 bulan ya, bahwa harus diberikan pendamping ASI. Nah, apa yang pangan lokal yang bermanfaat mencegah stunting? Tadi Bu Is juga sudah menyampaikan bahwa perlu protein. Nah, protein itu adalah kalau dulu waktu protein itu zat gizi pembangun. Nah, jadi kalau kita membangun tadi postur itu perlu zat gizi ya. Nah, protein itu juga untuk kekebalan tubuh. Kalau tadi stunting itu bukan hanya karena kurang asupan zat gizinya ya, tapi juga penyakit ya, seringnya terjadi penyakit, infeksi, diare, maka perlu kekebalan tubuh. Maka protein sangat berperan penting di sini. Nah, pangan lokal, apalagi di Simalungun ini ya, konsep di Simalungun, pangan lokal, kalau dulu salah satunya nih, protein itu dari mana? Protein itu dari hewani, ya, misalnya ikan, telur, ya. Tapi protein juga ada dari nabati. Nah, protein pangan lokal apa yang nabati, yang tersedia? Ya, salah satunya tempe, ya. Kalau dulu tempe itu hanya terkenal di Pulau Jawa, ya kan? Nah, identik dengan Pulau Jawa. Kalau sekarang tempe itu juga termasuk pangan lokal di Sumatera Utara, Mas Rizal. Jadi walaupun di Sumatera Utara di mana-mana mudah didapat tempe. Bahkan di Simalungun juga kali Bu Purbaya. Nah, jadi tempe ya itu merupakan kaya, itu superfood ya, kaya protein ya. Memang protein hewani itu lebih mudah diabsorpsi, tetapi dari segi kuantitas itu tempe ya, kacang-kacangan ya, dan Simalungun itu termasuk wilayah pertanian yang bagus juga ya, sayur-sayuran, buah juga kaya di sana. Jadi konsepnya jadi nggak ada alasan ya untuk tidak mengkonsumsi ya di sekitar kita tinggal melihat pangan lokalnya itu tersedia. Betul. Nah itu begitu. Mas Rizal ya. Berikutnya ada pertanyaan juga, ini dari Juliana Christine, tapi dijawabnya setelah jeda ya, karena sebentar lagi akan iklan, tapi saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya izin bertanya, pola asuh yang bagaimana yang berdampak pada stunting? Karena banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang pola asuh yang benar terhadap anak mereka, terutama pada asupan makanan anaknya. Nah, boleh ditanggapi nanti setelah jeda iklan, kita break terlebih dahulu. Masih Anda dengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Seameo Rekfon dan didukung oleh US Soybean Export Council. Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Hei Gatot Kaca, kamu kok nggak bantuin kita sih? Indonesia kan lagi melawan virus corona. Anak muda, saya sedang membantu rakyat bumi dengan cara diam di rumah saja, nggak keluar dan tidak bertemu banyak orang. Tapi kenapa kamu pakai masker? Kalau kamu sakti, kan bisa saja mengusir virus ini dari muka bumi. Anak muda, virus ini tidak mengenal tua, muda, dia pasti akan menyerang. Jadi, saya pakai masker kalau keluar rumah dan memilih untuk di rumah saja. Kamu juga bisa jadi pahlawan buat banyak orang dan kamu sendiri. Cukup di rumah saja dan kalau keluar pakai masker. Wah, saya bisa jadi pahlawan juga dong. Masih Anda dengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Seameo Rekfon dan didukung oleh US Soybean Export Council. Kita masuk bagian akhir di program khusus KBR hari ini. Nggak terasa ya, sudah hampir 60 menit. Kita bersama-sama dengan Dr. Teti Herta Dolok Saribu dari Poltekkes Kemenkes Medan, kemudian Dr. Dwi Nastiti Ismarawanti dari Seameo. Baik, dan satu lagi Ibu Lurinim Purba ya, Kepala Bapeda Kabupaten Simalungun. Dan sebelum jeda tadi sudah ada pertanyaan dari Juliana Christine.
pola asuh yang bagaimana yang berdampak pada stunting, karena banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang pola asuh yang benar terhadap anak mereka, terutama pada asupan makanan anaknya. Nah, siapa nih kira-kira yang akan menjawab? Saya dulu, Mas. Baik, Karena dokter. pertama kali Dokter yang Iis. menyebutkan pola asuh ya tadi ya. Ya memang ini penting sekali nih Mas Rizal. Terima kasih pertanyaannya Bu Juliana Christine. Ini Bagus dan, banget ya. dan sering orang dan ibu atau pengasuh kurang memperhatikan ya. Sebetulnya yang namanya pola asuh itu adalah bagaimana cara kita mengembangkan atau memberi makan ya. Kalau misalnya pola asuh ada juga yang tentang feeding ya, tentang pemberian makan itu kepada anak, karena anak itu pertumbuhan fisiknya itu berbeda ya, ketika dia 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun balita itu pertumbuhan fisiknya, misalnya giginya, kemampuan mencerna itu berbeda. Karena itu ibu harus mengetahui bagaimana perkembangan anak dalam merespon makanan ya. Kita harus tahu jenis-jenis makanan yang pas, yang tepat, tetap yang mendukung pertumbuhannya sesuai dengan umurnya ya. Di KMS ada Bu Juliana, jadi standarnya aja kita dari situ, tapi kalau emang ingin lebih lagi kita bisa mencari dari informasi lain ya, dari Mbah Google gitu ya, banyak ya seperti itu. Tetapi kalau yang penting adalah kita mengetahui bagaimana tekstur makanan anak kita sehingga dia bisa makan dengan benar dan menikmati tentunya, dan juga porsinya ya, dan juga kualitasnya ya. Nah, itu yang harus kita pelajari ya sebagai pengasuh. Itu namanya PMBA, pemberian makanan bayi dan anak ya, itu hingga 2 tahun. Ketika di atas 2 tahun tentu saja makanannya seperti dewasa. Tetapi seringnya orang tidak mengerti bahwa ketika di atas 2 tahun itu makanannya anak itu sering masih seperti bayi. Nah, padahal dia bisa mengkonsumsi makanan seperti dewasa yang aneh-aneh, yang seperti dengan daerah Simalungun ya, yang kita bilang, wah ini santan jangan, ntar sakit perut, pedas nanti seperti ini. Nah, sebetulnya coba semakin anak mencoba makanan bervariasi ya, semakin dia secara kognitif akan menerima makanan. Nah, itu dari makanan ya Mas ya, dan juga pola asuh ketika sakit. Nah, kadang-kadang kita merasa kalau anak sakit makanannya dicairkan, dikurangi, ya mutunya malah berkurang nilai gizinya. Padahal itu berbalikan. Ketika anak sakit, kebutuhan gizinya itu lebih dari biasa. Makanya ibu atau pengasuh harus pintar lagi memilih yang padat gizi, ya, tetapi bisa dicerna ketika sakit. Seperti itu. Nah, itu memang harus belajar tentunya, Mas Rizal. Baik. Bagian dari saya itu dan mungkin bisa ditambahkan. Ya, silakan boleh ditambahkan. Baik, saya menambahkan untuk tadi sudah jelas ya kepada Bu Juli, terutama dalam pemberian makanan bayi dan anak ya. Kalau tadi itu penekanan tentang makanan, tapi seringkali lagi di 0-6 bulan waktu memberikan makan itu sering sekali di tengah-tengah keluarga ya, bahwa 0-6 bulan itu ASI eksklusif, hanya ASI saja cukup. Ya, tanpa bahan makanan yang lain itu. Setelah 6 seperti dijelaskan umur 6 bulan ya, itu pada saat umur 6 bulan seperti dijelaskan oleh Bu Is tadi barulah diberikan dengan jumlah tekstur ya yang bertahap. Nah, kemudian pola asuh ini juga kita jangan lupakan untuk janin ya. Tadi kita udah sepakat bahwa stunting itu mulai dari janin ya, di ibu hamil ya, ibu hamil. Nah, itu harus diperhatikan karena ibu hamil ya, bagaimana pola asuh untuk janin dalam hal ini untuk ibu hamil ya. Ibu hamil itu juga 1 dari 5 ibu hamil itu kurang gizi loh ya. Kemudian kurang energi, kalori dan protein ya. Nah, jadi bagaimana juga ibu hamil harus juga mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, jadi tahapan tadi sebelum lahir itu juga harus diperhatikan, praktek-praktek yang mendukung untuk janin. Begitu Mas Rizal. Baik. Ibu Luri, ini kan dalam proses edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya stunting ini kan banyak tantangan yang dihadapi tentunya dong. Nah, kira-kira nih apa nih kendala yang dihadapi oleh Ibu Luri nih bersama rekan-rekan di sana dalam proses menjalankan program kegiatan ini untuk mencegah stunting? Oh, baik. Terima
kasih Mas Rizal. Ini terutama sebenarnya kendala yang kita hadapin ini belum efektifnya program keterpaduan ataupun intervensi program penanganan stunting. Yang kedua, masih minimnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Simalungun ini termasuk dalam penyelenggaraan penanganan stunting. Dan paling utama itu pencegahan stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak hanya juga menjadi tanggung jawab masyarakat, tapi harus ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Belum juga di antara masyarakatnya juga, di antara pemerintahnya, programnya itu harus sinergi. Kalau jalan masing-masing, baik. Dinas PU jalan masing-masing, dinas jalan masing-masing, maka intervensinya tidak akan maksimal. Maka Kabupaten Simalungun pencegahan stunting itu dimulai dari memastikan ketahanan pangan dengan pemanfaatan pekarangan yang ada di masyarakat, sehingga tidak ada alasan tidak terpenuhi gizi karena tidak mampu, karena pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan semua pihak untuk penanganan stunting di Kabupaten Simalungun. Demikian mungkin Pak Rizal. Iya, kalau dari Ibu Teti mungkin sebelum kita akhiri acara ini, program ini, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, sedikit saja silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal. Jadi tadi dari perbincangan kita bahwa kita sudah membahas bahwa stunting ini adalah masalah gizi yang dampaknya sangat serius, perlu kita tangani bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah pola asuh, pemberian makan. Maka mari ya untuk pangan lokal yang tersedia di tempat, terutama untuk Simalungun juga sudah ada disusun namanya panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal, Mas. Ya. Jadi sudah ada itu dan kita sudah sosialisasikan di tingkat Kabupaten Simalungun, dan kala itu ada Bu Purba ya sebagai penggerak motor koordinasi di Kabupaten Simalungun. Dan ternyata ada banyak zat-zat gizi ya yang kurang ya, yang defisien di anak-anak kita mulai dari umur 6 sampai 2 tahun. Oleh karena itu, dan kami sudah menyusun dengan kerjasama Siameo ya, kemudian juga mitra akademisi, ada namanya panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal. Jadi melalui siaran ini kami harap bahwa itu bisa diterapkan sehingga itu menjadi salah satu upaya untuk mencegah penanganan stunting di Kabupaten Simalungun. Demikian Mas Rizal. Baik. Terima kasih. Kalau dari Dr. Iis dari Siameo sendiri nih, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat? Ya, singkat saja ya Mas ya. Ini karena Siameo Rekfon ini punya mandat regional untuk tentang panganan gizi, dan kita kita tahu ya bahwa kalau kita mau jalan jauh nih mencapai generasi emas 2024, stunting harus 14%. Wah, ini berat banget ya. Makanya kita harus bergandengan tangan, berkolaborasi dalam hal ini dengan Poltekkes Kemenkes Medan, kemudian Mbak Pedas Simalungun, kemudian juga di daerah lain selain di 3 daerah sebelumnya ya, kita di 50 distrik stunting mempromosikan bagaimana berperilaku sehat, bergizi dengan pangan lokal, terutama protein, sehingga insya Allah dapat mencegah stunting bersama-sama. Baik, mudah-mudahan setelah pandemi suatu saat kita bisa langsung mengunjungi ke daerah-daerah ya untuk sosialisasi dan edukasi ini bersama Siameo ya tentunya ya. Simalungun ya Pak. Baik. Iya Simalungun, tetap semangat. Dan saya Rizal Wijaya harus mengucapkan terima kasih kepada Dr. Teti, kemudian Dr. Iis, kemudian Ibu Luri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Salam sehat selalu. Dan kepada pendengar semuanya yang mendengarkan melalui Alnora 102,6 FM Medan dan Radio Karina 98,0 FM Simalungun. Saya Rizal Wijaya, terima kasih, salam. Baru saja Anda dengar